Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 18 dari materi The Art of Impossible. Ini bab yang menarik banget judulnya, aliran kreativitas. Atau the flow of creativity ya. Betul. Nah, misi kita kali ini kita mau coba gali lebih dalam hubungan unik antara kondisi flow, kondisi puncak performa itu loh, sama kemampuan kreatif kita. Tentu saja berdasarkan bab ini. Oke, siap. Kita mulai langsung ya. Ada cerita yang cukup bikin kaget di bab ini. Tentang studi untuk NASA oleh pakar kreativitas George Land. Oh, studi yang soal anak-anak itu ya? Iya, yang itu. Dia mengukur pemikiran divergen, kemampuan berpikir out of the box gitu, pada anak usia 5 tahun. Hasilnya, gila 98% dari mereka itu masuk kategori jenius. 98%, wow. Iya kan? Tapi pas diukur lagi bertahun-tahun kemudian, saat mereka udah dewasa, angkanya anjlok banget. Jadi cuma 2%. Cuma 2%, jauh sekali turunnya. Jauh banget. Nah, pertanyaannya kan, kemana perginya semua kreativitas itu? Dan gimana flow bisa jadi semacam kunci buat buka lagi potensi itu? Pertanyaan bagus. Dan ini inti perdebatan yang dibahas di bab 18 ini. George Land sendiri, dia lebih menyalahkan sistem pendidikan kita. Yang sering kita dengar itu ya? Iya, teorinya dia sekolah itu maksa otak kita melakukan dua hal yang sebenarnya bertentangan secara bersamaan. Yaitu, satu sisi, bikin ide baru, ini pakai jaringan mode default di otak, tapi di saat yang sama langsung mengkritiknya, ini pakai jaringan perhatian eksekutif. Jadi kayak baru mau muncul ide udah langsung dijudge gitu ya? Betul. Nah, proses kritik dini yang terus-menerus ini menurut Land itu yang mematikan kejeniusan kreatif kita. Oke. Tapi kayaknya penulis buku ini punya pandangan yang sedikit beda ya, berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Tepat. Penulisnya menawarkan penjelasan yang lebih neurobiologis, lebih ke perkembangan alami otak kita. Jadi, penurunan kreativitas ala masa kecil itu ternyata banyak kaitannya sama pematangan korteks prefrontal. Korteks prefrontal, itu bagian otak untuk... Nah, itu pusatnya penilaian, perencanaan, kontrol impuls kita. Bagian ini baru benar-benar matang, itu sekitar usia 25 tahun. Oh, jadi lama juga ya prosesnya? Iya, anak-anak kecil itu kan korteks prefrontalnya belum matang, jadi kontrol impuls mereka lebih lemah. Termasuk ya, kontrol terhadap ide-ide liar mereka. Mereka nggak terlalu cepat menyensor diri sendiri gitu. Menarik. Jadi ini bukan melulu salah sekolah, tapi juga karena ya otak kita memang berkembang jadi lebih rapi, lebih penuh pertimbangan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan ada faktor lain juga, yaitu konektivitas otak. Otak anak-anak itu koneksi antar neuronnya jauh lebih banyak, kayak hutan lebat aja. Oke. Nah, seiring kita belajar bertambah usia, koneksi yang jarang dipakai itu dipangkas. Ini proses normal, namanya synaptic pruning. Dipangkas, maksudnya dihilangkan? Iya, dihilangkan atau dilemahkan. Akibatnya, jalur untuk bikin koneksi antara ide-ide yang jauh atau nggak biasa jadi lebih sedikit dibanding pas kita kecil. Jadi ya kombinasi pematangan otak sama pemangkasan sinapsis, ini yang secara alami bikin kita sedikit kurang liar dalam berpikir dibanding anak 5 tahun. Oke. Ini mulai masuk akal banget. Jadi perkembangan otak yang normal itu bikin kita lebih rasional. Tapi mungkin, ya itu tadi, sedikit membatasi kreativitas spontan ala anak kecil. Nah, terus gimana flow bisa mengubah ini? Di sini nih intinya bab 18 kan? Persis. Disinilah flow jadi krusial banget. Sebelum kita bahas mekanismenya, mungkin kita ingatkan lagi sedikit soal flow itu sendiri ya. Boleh. Flow itu kan kondisi mental pas kita lagi fokus banget, larut dalam satu aktivitas, sampai lupa waktu, lupa diri. Biasanya rasanya enak, dan performa serta kreativitas kita meningkat drastis. Nah, yang dijelaskan di bab ini adalah kenapa kreativitas itu bisa naik pas flow dari sisi neurobiologinya. Sip. Jadi apa nih yang terjadi di dalam otak kita pas kita lagi nge-flow gitu? Secara simpel, otak kita kayak melakukan konfigurasi ulang sementara. Konfigurasi yang sangat mendukung kreativitas. Ada beberapa perubahan kunci di jaringan-jaringan utama otak. Pertama, bagian otak yang biasanya tugasnya mengkritik atau menyensor ide kita, itu bagian dari jaringan perhatian eksekutif, aktivitasnya turun drastis. Si kritikus internal lagi dimatiin gitu ya? Lagi dibikin diam sejenak. Tapi uniknya, di saat yang sama, kemampuan kita buat fokus ke tugas yang lagi dikerjain, ini juga bagian dari jaringan yang sama,
malah meningkat tajam. Wow, fokus tinggi tapi tanpa ngejudge diri sendiri ya. Itu aja udah kayak resep bagus buat kreativitas. Apalagi yang berubah? Kedua, radar otak kita buat nangkep hal-hal baru dan penting jadi jauh lebih sensitif. Ini melibatkan jaringan salience. Jaringan ini jadi lebih peka, baik sama sinyal internal, kayak ide baru yang muncul dari dalam, maupun informasi relevan dari luar. Jadi lebih aware gitu ya? Betul. Ketiga, jaringan mode default itu sendiri, yang perannya di pemunculan ide dan mikir asosiatif, juga aktif. Tapi, caranya sedikit beda. Kemampuannya buat bikin hubungan antara ide-ide yang jauh atau nggak biasa, itu meningkat. Plus, karena aktivitas di amigdala, pusat rasa takut, berkurang, kita jadi lebih berani main-main sama ide nggak konvensional. Nggak terlalu takut gagal atau kelihatan aneh gitu ya? Iya, nggak terlalu khawatir soal itu. Wah, kalau gitu pas flow, kita jadi lebih, lebih terbuka sama ide baru, lebih jago menghubungkan hal-hal nggak terduga, dan lebih berani eksperimen tanpa rasa takut berlebih. Tepat sekali. Kombinasi semua itu, kritikus internal diredam, fokus tajam ke tugas, kepekaan tinggi ke info relevan, kemampuan asosiasi ide naik, plus rasa takut berkurang, ini semua menciptakan kondisi paling optimal buat kreativitas. Jadi hasilnya? Hasilnya, otak dalam kondisi flow itu kayak dapat superpower kreatif sementara. Kita bisa akses lagi jenis keterbukaan dan kemampuan bikin ide baru kayak anak kecil. Tapi kali ini digabung sama fokus, pengetahuan, dan keahlian orang dewasa. Wah, dapat yang terbaik dari dua dunia ya jadinya. Imajinasi liar tapi tetap bisa eksekusi. Persis. Anda dapat imajinasi liar plus kemampuan eksekusi. Luar biasa. Ini benar-benar menjelaskan kenapa ya kalau kita lagi klik atau masuk zona itu, rasanya ide mengalir deras banget. Solusi kreatif muncul gitu aja. Ternyata bukan cuma perasaan, tapi memang ada perubahan nyata di cara kerja jaringan otak kita. Iya, ada perubahan neurobiologi spesifik yang memang dirancang untuk memaksimalkan inovasi. Intinya sih, pesan utama dari bab 18 ini, flow itu bukan cuma soal merasa enak atau produktif. Tapi lebih dari itu ya? Jauh lebih dari itu. Ini kondisi neurologis yang sangat spesifik. Interaksi unik antar jaringan otak pas flow itu memungkinkan kita, untuk sementara waktu ya, melampaui batasan normal yang muncul seiring perkembangan otak. Kita bisa akses tingkat kreativitas yang luar biasa tinggi. Kayak cara otak kita nge-hack dirinya sendiri gitu ya? Betul, untuk mendorong lompatan pemikiran. Semacam brain hack alami untuk inovasi. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin ini pertanyaan penutup buat direnungkan. Mengingat flow bisa bawa kita balik ke potensi kreatif masa kecil, tapi dengan kekuatan orang dewasa. Gimana caranya Anda bisa lebih sengaja gitu, menciptakan kondisi pemicu flow dalam kerjaan atau aktivitas sehari-hari? Pertanyaan bagus. Iya kan? Gimana Anda bisa secara aktif meretas otak Anda sendiri buat akses lagi itu loh, kejeniusan kreatif bawaan, pas Anda lagi butuh banget? Sebuah eksplorasi yang sangat layak dicoba, menurut saya. Setuju. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.